Halo guys, welcome back to my channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan D3 Teknik Elektro. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Jasmine. Kita bakalan ngebahas terkait banyak hal guys, baik itu dari prospek kerjanya kayak gimana, kemudian kayak jurusannya dari kuliahnya kayak apa aja, dan ternyata masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Jasmine. Halo, Gimana Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Kalau ini sih aku lagi sibuk nyusun tugas akhir sih di S1. Oh oke, saya dengar nih lanjut kuliah di S1 jurusan apa sih? Kemudian di mana? Oh, aku lanjut kuliah di jurusan S1 Teknik Fisika di ITS Surabaya. Oke, jadi berarti kemarin lulus dari D3 Undip itu tahun berapa sih? Berarti aku kemarin tuh lulus tahun 2020. Nah, terus aku tuh langsung lanjut ke S1 Teknik Fisika. Jadi kayak udah mempersiapkan aja sih, emang udah planning dari awal tuh kalau lanjut setelah D3, aku tuh pengennya langsung lanjut S1. Jadi, Oke. soalnya nih ya, Mm-mm. kalau kata mamaku, kalau misalnya kita kerja dulu nih, katanya nanti kalau kerja kan kita udah menikmati dapat uang, Gak males. udah uang. Nah, biasanya kalau dapat uang, kita tuh kayak males gitu lagi kalau buat kuliah kan. Makanya kayak ya udah aku jadi kayak planningku tuh emang pas dari awal masuk D3, ya aku nanti bakalan nerusin D1. Oke, mantap banget. Oke Kak, sekarang kan emang ya namanya kuliah itu kan banyak banget nih jurusannya, ada yang namanya fisika, ada yang namanya biologi, kesehatan, dan lain-lain. Tapi kenapa sih dari kemarin itu dari Kak Jasmine itu kayak memilih D3 Elektro? Itu kenapa Kak alasannya? Oke, jadi waktu SMA ya, karena kalau SMA Mm-mm. tuh banyak tesnya tuh ada SBM, kemudian ada SNMPTN, kemudian juga ada jalur undangan kalau kita mau masuk D3 di Undip. Mm-mm. Nah, jadi aku tuh ikut tiga-tiganya nih, aku ikut SNM, aku ikut SBM, aku juga ikut yang undangan lewat jalur D3 Undip itu. Namanya kalau nggak salah ya PM apa ya, Kayak, PKKMB kalau ah, nggak ah, salah ah. namanya. Nah, jadi waktu itu aku daftar nih ya, aku daftar waktu SMA tuh teknik elektro pilihan pertama kalau yang di jalur undangan D3 Undip ya. Nah, Mm-mm. terus yang kedua aku pilih teknik sipil. Yang kedua, kan kita boleh pilih dua tuh kalau undangan tuh. Ah, Nah, aku ah. pilih dua itu. Nah, terus aku SBM juga, aku jujur ya, aku SBM ngambil peternakan loh, peternakan Wih. di Unan, Padang. Di mana? Peternakannya di mana? Padang, Oh, di Padang, Unan. Padang. Ah, ah. Terus? Iya. Nah, terus untuk SNM aku nggak lolos. Aku kan sebenarnya tujuan kampusku pengennya UB dulu waktu SMA ya. Mm. Nah, aku pengen UB, waktu itu aku milih UB-nya itu sistem informasi, cuman nggak lolos pas SNM. Ya, tapi ya nggak Oke. apa-apa sih, bukan rezeki lah. Mungkin Nah, emang rezekinya ini juga. iya benar. Awalnya tuh kayak gimana ya, kayak ngerasa sebenarnya kan aku dari awal pengennya satu ya. Nah, Mm-mm. cuman takdir berkata lain gitu kan. Jadi aku alhamdulillah jadi keterimanya tuh aku keterima peternakan Unan, kemudian UIN Bandung jurusan manajemen, terus sama satu lagi tuh nih teknik elektro Undip. Nah, dari tiga itu aku fix sih, aku langsung milih teknik elektro. Nah, pasti kan pada penasaran nih kan, kenapa Iya benar. sih dari pengennya padahal ngincer S1 kan. Cuman kenapa Mm-mm. pas ada yang satu lolos tapi kenapa malah maunya yang D3 gitu kan. Ah, ah, Nah, benar. jadi tuh karena menurut aku pertama aku kan kayak menurut aku tuh jiwaku lebih jiwa ke teknik sih dibandingkan kayak ke peternakan. Jadi kan setiap orang beda-beda ya Iya pengennya benar. gimana kan. Nah, kalau aku tuh kayak menurut aku tuh bikin teknik ditambah lagi keluarga aku tuh rata-rata emang teknik kan. Mamaku teknik elektro, papaku teknik elektro. Terus juga kakekku dulu buka usaha juga kerjasamanya sama PLN. Nah, jadinya tuh kayak ya berhubungan semua sama teknik elektro. Jadinya aku Oke. dari kecil tuh emang udah tahu teknik elektro gitu. Jadi Mm-mm. kayak merasa tertarik gitu loh buat apa sih namanya buat gabung di teknik elektro. Soalnya yang aku tahu kalau anak teknik tuh keren-keren. Yang aku tahu gitu ya waktu SMA kan. Mantap, emang bener. Emang kalau Kayak emang gimana? tadi kalau di Undip itu masuknya saintek apa sosum sih? Kalau teknik elektro? Kalau teknik elektro maksudnya saintek. Oke, berarti harus dari jurusan IPA dong ya kalau SMA-nya, atau dari IPS juga bisa Iya. tuh. Enggak, kalau teknik itu pasti semuanya dari IPA. Cuman biasanya nih kalau HI nih ya, ada juga temanku yang dia dulunya anak IPA, cuman masuk ke HI itu bisa. Jadi ada Mm-mm. beberapa jurusan di Undip itu emang ada yang lintas jalur gitu boleh. Oh, oke oke. Mm-mm.
Berarti dari Kak Jasmine dulu SMA-nya juga IPA dulu ya? Aku dulu SMA-nya IPA. Oh, oke. Kalau terkait dari prospek kerjanya itu emang seperti apa sih Kak? Buat kedepannya kan biasanya teman-teman nanya nih, kalau mau Heeh. pilih jurusan kan biasanya lihat-lihat dulu nih kayak prospek kerjanya. Emang kalau di Iya, elektro benar kayak banget. gimana tuh? Nah, kenapa aku pilih teknik elektro? Sebenarnya setiap orang kan beda-beda lah ya pilihannya. Tapi kenapa aku milih teknik elektro? Yang pertama pasti prospek kerjanya yang menurut aku tuh luas gitu ya. Mm-mm. Contohnya aja kan mamaku jurusan teknik elektro juga ya, lulusan teknik elektro. Dia itu kerja di bidang telekomunikasi. Waktu itu dia kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Nah, menurut aku kalau kita dari teknik elektro, kita tuh bisa kemana aja gitu loh. Ke PLN bisa, PLN pasti bisa dong. Terus Mm-mm. Pertamina bisa. Terus kalau kita emang mau ke industri pangan, bisa juga. Kita kan, jadi kan industri pangan semuanya itu membutuhkan elektro dong, elektrik, kontrol, seperti itu kan. Iya benar. Mau industri makanan, kemudian peternakan aja butuh. Peternakan, terus contohnya lagi industri kayak industri pembuat mobil, motor, seluruh industri yang ini seluruh industri itu pasti membutuhkan namanya anak teknik elektro. Gimana caranya dia ngejalanin proses pembuatan produknya tanpa menggunakan komponen-komponen elektro gitu loh. Mm-mm. Nah, dari situ aku berpikir elektro tuh bisa masuk kemana aja dan itu luas prospek kerja itu luas gitu kalau elektro. Ya, bukan yang membandingkan ya, cuman membedakan gini. Contohnya aja misalnya teknik sipil sama teknik elektro. Dua-duanya sama-sama teknik, sama-sama menurut aku prospek kerjanya bagus. Cuman untuk menurut aku luas prospek kerjanya itu lebih luas teknik elektro dibanding sipil gitu. Jadi kayak Oke. lebih luas kan mungkin nih kalau anak elektro kan bisa masuk ke industri pangan, industri kendaraan, bisa industri mana aja. Sedangkan kalau sipil kan dia kayak lebih ke industri pembangunan, nah seperti itu. Oke, berarti di sini kan ibaratnya kalau teman-teman semua mikir nih, wah kalau saya kerja di apa namanya kuliah di teknik elektro bakalan dapat apa aja dan juga ibaratnya kayak seperti apa sih kayak dunia gambaran kerjanya kayak besok. Nah, ini udah dijelasin sama dari Kak Jasmine. Semoga ibaratnya apa ya dari teman-teman semua yang besoknya pengen kuliah di jurusan D3 elektro nggak usah bingung-bingung karena emang dari lapangan pekerjaannya tuh emang terbuka luas banget karena kan juga berbagai bidang juga butuh yang namanya kayak elektro kayak gitu. Oke Kak, biasanya Benar teman-teman banget. nanya nih terkait dari kan biasanya kalau elektro itu kebanyakan cowok ya kan, ibaratnya kan lebih ke prefer ke cowok. Nah itu emang kalau kuliah Iya, di sana tuh kebanyakan cowoknya ataukah banyak ceweknya ataukah emang balance gitu Kak? oke. Jadi kalau di jurusan aku sendiri ya, jujur lebih banyak cowoknya dibanding ceweknya. Jadi kalau di jurusan kuat itu cowoknya itu sekitar ada 70-an, sedangkan cewek itu cuma 30 orang. Oh, hampir separohnya berarti ya? Ambil separohnya, malah nggak nyampe separoh kan. Kayak wah, ya, terus kemudian juga jadi kalau di jurusan kalau di D3 Teknik Elektro itu ya kalau waktu aku dulu itu tuh ada dua kelasnya. Jadi ada kelas reguler sama kelas PLN. Bedanya Nah, apa yang tuh? membedakan kalau reguler kan dia ketika kita kerja kita bebas mau milih kerjaan apa aja kan. Nah, tapi kalau kita kerja sama PLN, jadi ketika kita lulus kita langsung direkrut sama PLN. Jadi kita langsung jadi pegawai PLN gitu. Oh gitu, iya iya iya. Wih, ada Jadi enaknya, ada kelebihan kekurangannya ada sendiri-sendiri gitu ya Kak ya? ya pasti ada kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis masuknya itu loh. Oke, sekarang terkait dari ini Kak, yang apa namanya mata kuliah yang dipelajari dalam D3 Elektro itu apa aja sih? Biasanya kalau ketika kuliah itu kita mempelajari apa kayak gitu? Oke, jadi kalau di D3 Teknik Elektro itu kita ada dua ya pembagiannya, ada arus lemah sama arus kuat. Kalau khusus D3 Teknik Elektro nih, aku kurang tahu kalau mungkin D3 Teknik Elektro lainnya ya. Cuman kalau di Undip, itu emang ada dua, ada arus kuat sama arus lemah. Nah, kalau arus lemah itu kayak lebih ke kontrol, lebih kayak tegangan-tegangan yang kecil lah, DC rata-rata. Nah, tetapi kalau misalnya kita pilih yang arus kuat, itu lebih ke transmisi, distribusi, penyaluran PLN bagaimana, seperti itu, kayak trafo, dan lain-lain. Nah, kalau untuk mata kuliahnya sendiri, banyak sih ragamnya. Jadi kita juga awalnya waktu pertama masuk nih ya, jujur pertama masuk aku agak kaget sih. Kaget kan? Kenapa tuh? Kaget awalnya kayak, kan ditambah kalau kita anak teknik kan ada kaderisasi ya. Benar. Jadi tuh Ospek ya kan? kayak, bener banget, waduh. Tapi itu berkesan banget sih ospek tuh, gila. Jadi kalau misalnya waktu awal masuk nih kayak aku masih kayak apa ya menyetarakan diriku gitu loh di teknik kan kayak pembelajarannya itu kan kayak fisika banget ya fisika banget gitu nggak sih teknik elektro tuh fisika banget. Nah
Jadi dari situ aku awalnya kayak masih ada bingung-bingung sih. Kayak kan kita mempelajari rangkaian, awal-awal tuh biasanya kita ngajarin rangkaian dulu tuh, rangkaian listrik namanya. Jadi rangkaian listrik tuh kalau di Undip ada rangkaian listrik 1 sama rangkaian listrik 2. Terus kita juga belajar matematika teknik gimana. Terus kita juga belajar statistik diajarin juga. Terus kayak matkul-matkul wajib, kayak matkul wajib biasalah sama kita semua biasanya tuh kayak PKN, Pancasila, yang seperti itu kan. Nah, cuman kalau di T3 itu lebih banyak prakteknya. Jadi kita kalau D3 ya, ketika kita lulus, kita diminta agar kita tuh bisa langsung bekerja gitu loh, secara praktek. Nah, bedanya sama anak S1 kan, kalau S1 kan kayak lebih ke teori dan lebih kayak untuk konsep ya, konseptor mereka. Sedangkan D3 itu kayak lebih prakteknya gitu loh. Nah, jadi jujur aja nih, waktu aku S1 di teknik fisika ini ya, sekarang nih, pasti ditanya, biasanya tuh dosen-dosen ya, kalau kita mau TA nih, ditanya, misalnya kita mau buat purwarupa ya, pasti tuh dosen nanya, kamu dari mana? Reguler atau RPL? Kalau RPL, pasti mereka kayak percaya gitu kalau kita buat purwarupa. Nah, sedangkan kalau anak reguler, kalau S1 tuh biasanya lebih ke simulasi, yang kayak gitu-gitu. Makanya kayak dosen itu kayak kurang percaya, apa kurang yakin kalau misalnya tuh kayak anak reguler S1 yang awalnya S1 tuh bisa membuat sebuah purwarupa gitu loh. Apalagi kalau dia bukan anak robotik, seperti itu kan. Nah, jadi kayak kelebihan dari T3 itu sih. Jadi kita kayak lebih diajarin secara langsung prakteknya gitu loh. Jadi kayak bukan teori aja, cuman kita diajarin langsung prakteknya. Oke, mantap. Keren banget. Ini emang kalau prakteknya itu biasanya ngapain aja sih, Kak? Mungkin kebanyakan di lapangannya ataukah di kantor-kantor atau gimana, Kak, kalau praktikumnya? Oke. Kalau untuk prakteknya ya, kalau aku dulu tuh ada namanya praktek instalasi tenaga listrik. Nah, bayangin aja aku cewek, tapi aku diajarin gimana sih caranya kita ngerangkai instalasi rumah. Jadi kayak masang lampu, masang stop kontak, kemudian masang penempatan dari lampu, stop kontak yang bagus tuh gimana. Jadi kayak instalasi sederhana rumah gitu loh. Jadi kita kayak benar-benar diajarin secara langsung, praktek langsung di lab-nya. Ada kita lab. Jadi tuh kayak, emang sih lab-nya nggak kayak yang ber-AC gitu ya. Namanya juga kita instalasi ya, pasti kan nggak mungkin dong yang ber-AC kan. Oke, benar. Kita benar-benar diajarin kayak malu gimana, kemudian kayak memasang kabel yang rapi gimana, itu benar-benar diajarin sih. Terus juga ada namanya praktikum kita buat power supply. Nah, kalau kamu tahu tuh power supply itu jadi untuk menaikkan tegangan power supply. Jadi kayak pembagi tegangan. Kemudian misalnya nih, kamu mau ngubah dari arus AC ke DC. Nah, itu kamu butuh power supply namanya. Gitu. Diajarin sih cara buat kayak gitu, praktek-prakteknya. Mantap. Itu kan ya namanya D3 itu kan 6 semester ya, Kak? Bener ya? 3 tahun ya kan? Nah, benar 6 tahun. Nah, itu 6 tahun, 6 semester. 6 tahun lama dong. Lama banget 6 tahun, ya Allah. Itu dari semester 1 sampai 6, itu emang kayak mata kuliahnya itu kayak umum atau kayak emang mungkin semester 5 ke 6 itu udah lebih ke spesifik kayak gitu. Itu kan tadi juga dijelasin kayak yang namanya kayak penjurusan ke arus kuat, arus lemah. Nah, itu mulai semester berapa sih kayak gitu? Oke. Jadi kalau untuk penjurusan itu kalau semester 1 sama semester 2 itu masih lebih ke umum ya. Kayak lebih umum pembelajarannya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke semester 3, kalau di D3 itu udah lebih menjurus. Jadi kayak lebih ke teknik elektronya gitu loh. Kalau aku di arus lemah berarti aku kayak lebih belajar kayak sistem informasi, kemudian juga lebih ke jaringan kalau anak arus lemah gitu ya. Terus kayak gimana kontrol, sistem kontrol, kayak gitu. Kayak belajar PLC, SCADA, nah gitu. Biasanya tuh PLC sama SCADA pasti dipakai di industri, pasti itu. Oke. Kalau tadi yang ini, apa namanya, PLN sama reguler ya tadi, itu gimana sih maksudnya? Oke. Atau emang dari semester awal kita langsung masuk ke situ atau gimana tuh? Nah, kalau di beda-beda ya setiap universitas ya. Tapi yang aku tahu kalau misalnya kalau yang di Undip itu emang dari awal dia daftar yang kerja sama PLN. Jadi teknik elektro ex PLN. Sama satu lagi teknik elektro biasa yang reguler kan. Nah, kalau yang teknik elektro ex PLN, dia tuh dari awal udah dites gitu. Jadi kita kayak tes dulu, tes awal tes kesehatan, setahu aku ya. Terus tes wawasan. Nah, kemudian ketika udah lolos nih, nah maka dari itu ketika udah lolos PLN, kita dikontrak tuh sama PLN. Jadi kita ketandatangan kontrak bahwasanya ketika kamu udah lulus D3, kamu harus langsung kerja di PLN. Nah, sebelum kerja di PLN pastinya ada OJT dong, on job training kan. Nah, jadi pas KP, biasanya tuh anak D3 yang ex PLN
pastinya dia KP di PLN selama 6 bulan itu buat OJT-nya mereka. Nah, jadi setelah mereka OJT, mereka buat tugas akhir, kemudian setelah tugas akhir selesai, mereka tinggal nunggu penempatan sambil kayak tes kesehatan lagi, kemudian tes wawasan, kemudian kayak tes wawancara dan lain-lain. Oke, mantap. Berarti ibaratnya emang jurusannya beda-beda, mulai dari kita ibaratnya kayak mau masuk itu udah dari PLN-nya ataukah dari jalur reguler kayak gitu ya? Udah mulai dari mau Iya, benar. masuknya kayak gitu. Tapi tetap satu angkatan ya. Jadi Iya. kayak cuman pembagiannya bedanya di kelasnya aja. Oke. Kemarin ada juga Kak, teman-teman yang nanya, kalau misalnya saya nih mau masuk ke ibaratnya kayak teknik elektro, itu kayak seberapa pentingkah buat public speaking itu buat kita kayak kuliah di sana Kak? Gitu Kak. Oke. Jadi kalau untuk public speaking itu sebenarnya semua jurusan pasti butuh public speaking ya. Nggak cuma anak teknik elektro doang. Nah, cuman emang public speaking itu suatu kelebihan dari orang ya. Jadi kan setiap orang kan ada yang dia introvert, ada juga yang extrovert ya. Ya, Nah, betul. kalau menurut aku public speaking itu bukan public speaking itu dapat dibentuk, bukan bawaan dari asal emang dia jago public speaking. Bukan Ya emang bakat public juga. speaking itu bukan bakat juga. Jadi public speaking tuh ya intinya awalnya lu harus pede yang pertama ngomong di depan umum, terus juga percaya diri aja sama apa yang lu punya gitu loh. Kalau intinya tuh namanya public speaking ya, apalagi kayak misalnya aku nih diundang jadi pembicara, kemudian kalau di Undip gitu lah ya, ada kayak seminar, webinar, dan lain-lain, ya aku bakalan nerima kalau materinya itu sesuai dengan yang aku miliki gitu loh. Oke. Cuman kalau misalnya materinya eksternal, maksudnya eksternalnya tuh kayak ya bukan yang aku kuasain, pastinya aku langsung nolak. Karena menurut aku, ya itu nggak ada pengalamanku di sana, makanya aku nggak mau. Jadi kayak lebih Oke. milih-milih gitu sih. Kalau untuk public speaking ya semua jurusan menurut aku pastinya harus ya namanya punya public speaking lah. Namanya kita mau kerja, masa kita diem kan nggak mungkin Betul. kan. Oke Kak, lanjut terkait dari kalau bahasa Inggris Kak, emang berapa pentingnya sih kalau ketika kita kuliah di jurusan elektro kayak gitu? Kalau untuk bahasa Inggris ya pastinya semua jurusan harus bisa lah setidaknya basicnya lah ya. Soalnya kan ketika jujur aja ya waktu itu tuh aku sempat intern di Shopee tuh. Aku intern di Shopee dan itu tesnya bahasa Inggris, wawancaranya benar-benar tesnya bahasa Inggris. Kemudian ada biasanya tuh ya kalau di Shopee nih sekalian sharing-sharing juga Iya, nih ya betul. siapa nih yang mau Mantap. internship di Shopee. Biasanya tuh selalu nih banyak banget yang nanya, Kak gimana sih Kak caranya intern di Shopee? Kak gimana sih caranya bisa lolos internnya? Banyak banget tuh pertanyaan kayak gitu kan. Kayak menurut aku tuh anak muda sekarang tuh mikir kalau kerja di Shopee itu suatu yang wow gitu loh. Ya nggak sih, ngerasa nggak Ya, sih kayak kelebihan tersendiri ya gitu. bangga gitu. Ya, pemikiran orang-orang tuh kayak gitu. Padahal jujur sih aku dulu juga kepo ya gimana sih kerja di Shopee kan. Dan ketika aku kerja di Shopee, itu tuh aku kan 6 bulan ya di Shopee ya. Kebetulan waktu itu aku intern 6 bulan. Sebenarnya 3 bulan sih. Awalnya tuh kita intern 3 bulan. Cuman kita kadang bisa extend gitu loh. Extend sampai 6 bulan, bahkan sampai setahun bisa. Kalaupun jadi kontrak gitu bisa juga. Oh gitu, oke. Nah, jadi sih kalau misalnya nih mungkin yang nonton ini nanti mungkin tertarik gitu ya kalau misalnya Betul. mau intern di Shopee. Lumayan nih informasi nih. Aku saranin kalau mau kerja di Shopee nih, usahain kamu intern dulu sih di sana. Jadi kamu tahu dulu lingkungan di sana gimana. Lebih gampang lagi buat kamu tuh untuk jadi kontrak ataupun jadi karyawan tetap. Jadi awalnya mungkin dari intern sih menurut aku. Yang mau kerja di Shopee nih. Oke. Untuk tes-tesnya nih ya, aku bocorin dikit deh nih kayak. Biar Boleh, agak boleh, seru boleh. aja. Iya, benar. Nggak teknik-teknik banget kan. Mana tahu yang nonton nih ada anak sosial. Jadi kan dia kayak merasa, Cocok. wah ada juga nih. Dapat nilai plus nih. Iya, dapat plus-plus nih. Nah, yang pertama itu ya, kalau di Shopee tesnya tuh pertama review CV dong pastinya kan. Kemudian kita daftar, apply, terus review CV. CV-nya tuh usahain bahasa Inggris kalau di Shopee. Nah, kemudian yang kedua, setelah nih di review CV-nya, sebenarnya terserah sih kalian mau buat CV kreatif atau CV formal. Cuman waktu itu aku buatnya semi formal, jadi nggak terlalu formal banget, masih ada warna-warnanya dikit. Kan kalau apa ya namanya, aku lupa, ATS ya kalau nggak salah apa gitu, CV yang formal banget tuh, itu kan benar-benar formal hitam putih ya. Cuman kalau aku waktu itu buat semi formal, jadi kayak ada warna-warnanya dikit. Ada padu-paduan warna gitu berarti ya.
Ya, benar banget. Nah, Oke. padu-paduan warna tuh. Nah, dari situ lolos nih, alhamdulillah tiba-tiba dapat email buat interview HR. Dan awalnya tuh aku nggak tahu kalau interview HR tuh bahasa Inggris kan. Kayak aku tuh Wih. tiba-tiba taunya 10 menit sebelum aku interview, kayak aku tuh Mm-mm. benar-benar kaget gitu sih, kayak wow, itu bahasa Inggris. Aku kayak setelah masuk Zoom ya udahlah kayak pede aja, intinya pede. Padahal tuh aku nggak merasa apa ya, kayak merasa takut gitu loh. Soalnya kan aku jujur ya, kayak waktu aku interview HR tuh ada anak ITB, ada anak UI, UB, Unpad, Hmm. itu kan kayak wow wow ya gitu lah ya nggak sih, Saingannya kayak berat nih kayak gitu. berat banget gila. Tapi ya udah intinya tuh pede ya, pede. Ya aku keluarin apa yang aku bisa lah intinya kan. Ya udah, terus kayak alhamdulillah lolos ke tahap user, terus di user interview lagi bahasa Inggris sama manajer, salah satu manajer di, kalau aku dulu milihnya business development ya, jadi aku Mm-mm. interview sama manajer business development. Nah setelah itu alhamdulillah lolos langsung jadi dari psikotes. Dan fun fact-nya lagi nih, aku tahu intern Shopee dari TikTok. Parah banget emang. Weh. Itu di tahun Dari ini atau tahun kemarin sih, Kak? di tahun ini, di Oh, 2021 aku intern. berarti sambil kuliah sambil ngerjain Shopee atau gimana? Iya, benar-benar. Waktu Oke, itu aku mantap. karena masih belum TA kan di ITS, jadi aku sambil ya iseng-iseng gitu loh, sambil intern biar ada pengalaman Iya, benar gitu. benar benar. Oke. Oke, sekarang lanjut ya, Kak. Terkait dari emang kalau ketika kita masuk ke dalam teknik elektro, skill apa sih yang harus kita miliki, kayak kemampuan mungkin apa namanya, harus menghitung cepat ataukah ketelitian dan sebagainya. Mungkin bisa dijelasin, Kak. Oke, kalau untuk di teknik ya, yang pastinya pola pikir kita sih. Pola pikir kita tuh gimana caranya kalau ada permasalahan bukan cuman menyelesaikan masalah dalam satu lurus saja gitu loh. Tapi kita harus memikirkan juga opsi-opsi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu namanya pemikiran teknik kalau menurut aku. Nah, kalau untuk hitung-hitungan pasti dong, namanya anak teknik kan kita pemodelan, biasanya pemodelan matematika, fungsi transfer, kemudian seperti transformasi Fourier, dan lain-lain ya. Pastinya itu Mm-mm. masuk di teknik. Dan apalagi kalau misalnya kamu belajar elektromagnetik ya, elektromagnetik tuh rumusnya gila panjang banget dan gak ada angkanya. Jadi tuh Itu kayak ngevalid bener-bener, semua tuh. enggak, kayak kalau kalau di aku ya, kalau dulu tuh kayak nurunin rumus sih lebih tepatnya, kayak dari awal nih rumusnya kayak gini, nah kira-kira diturun-turunin tuh gimana jadinya gitu loh, lebih Oke. nurunin rumus gitu. Cuman jujur aku jujur ya masih susah juga sih kalau buat, aku lebih suka kalau hitungan tuh yang ada angkanya gitu loh, kalau yang nggak ada angka tuh kayak bingung gitu. Oh, iya iya benar-benar. Kalau ada angkanya tuh setidaknya kayak pasti gitu loh, cuman kalau yang nggak ada angka tuh kayak bingung kan. Nggak ada patokannya gitu ya. Iya, itu sih yang masih sampai sekarang aja aku masih kayak bingung kok nggak ada angkanya gitu loh. Oh, oke oke. Emang kalau keseruan ketika kita kuliah di teknik elektro itu apa sih, Kak? Wah, itu sih seru banget sih. Itu nggak terlupakan gila. Apa tuh? Masa-masa kuliah. Aduh, di Undip tuh terbaik deh pokoknya. Nggak nyesel aku masuk Undip dah. Berarti ya pengalamannya Satu banyak ya, banget. iya, satu nih teman-temannya asik-asik yang pasti. Apalagi kan Terus kan teknik kalau elektro kekeluargaannya emang bener-bener dapet ya, Kak ya. iya sih dapat banget kita tuh kayak dari kakak tingkat, kemudian apalagi kan dulu kita ada kaderisasi, jadi kayak bener-bener ngerasain banget gitu loh kedekatan sama angkatan, kayak minum satu botol lah, inilah pokoknya ya kaderisasi lah. Tapi tuh itu yang ngebuat kita tuh jadi kuat mental sih menurut aku, jadi mentalnya terbentuk gitu loh menurut aku. Sebenarnya tuh nggak semua kaderisasi tuh bermakna negatif ya. Ada posisi positifnya juga sih menurut aku. Jadi kayak menurut aku sih lebih ngebentuk mental yang pertama. Terus kalau kuliah di teknik elektronik, seruan-seruannya nih. Yang satu pasti kan temen ya. Temen tuh berpengaruh banget. Yang kedua, aku suka kayak misalnya nih, kayak ngerangkai-ngerangkai gitu. Seru aja gitu menurut Oh, aku. ngerangkai Kayak alat-alat gitu. iya, seru aja. Tantangan gitu. Terus kan kadang juga pas kita ngerangkai tiba-tiba meledak. Itu sering atau Tiba-tiba gimana, Kak? Kalau salah apanya gitu ya? iya, jadi kalau misalnya nih salah contohnya ya kabel AC nih, kalau dijadi satu nih, yang Hmm. merah sama hitam itu ya biasanya, meledak tuh, Hmm. udah Pernah rusak tuh juga alat waktu dan praktikum juga meledak gitu. pernah. Gimana nih kalau cewek-cewek nggak panik nggak sih, Kak? Atau emang biasa aja kalau udah biasa kayak gitu? Eh, awalnya sih panik ya, cuman lama kelamaan tuh kayak, udahlah, kesetrum aja udah pernah kok, udah pernah Oh, lah kok ya. mantap. Tapi aman tuh. Setelahnya itu aman.
aman-aman Ilmu masih baru hidup. gitu. Oke. Kalau ini kan dulu waktu dari Kak Jasmine kuliah kan emang kayak banyak apa namanya, kayak ikut event-event kayak gitu, mungkin jadi pembicara atau gimana. Nah itu gimana sih cara baginya waktu antara kita kuliah, praktikum sama kegiatan-kegiatan lain? Mungkin bisa disering-seringkan ke teman-teman juga Kak, terkait dari manajemen waktunya kayak gitu. Oke, boleh. Nah, jadi kalau aku dulu ya, ini aku mungkin ceritain awalnya nih, gimana sih caranya bisa ikut-ikut lomba gitu ya. Sebenarnya di Undip itu fasilitasnya banyak loh. Kalau kita mau ikut lomba nih, kita bisa ngajuin dana, kemudian kita bisa ngajuin dana reward juga kalau kita menang. Banyak lah pokoknya fasilitas di Undip yang ngebantu kita buat support kita buat terus berprestasi lah ya. Nah, awalnya tuh aku juga mahasiswa yang kayak kuliah, pulang organisasi, rapat, ya seperti biasa mahasiswa lah ya. Benar. Belum kepikiran tuh buat lomba-lomba dan kayak nyoba-nyoba lomba-lomba gitu belum kepikiran. Nah, terus ada saatnya ketika aku ke rektorat tuh, pasti kamu tahu dong rektorat Undip ya. Iya betul. Rektorat Undip, aku tuh ngeliat kayak mahasiswa-mahasiswa tuh yang bawa-bawa proposal gitu kan. Mm-mm. Terus aku tanya sama salah satu yang bawa proposal, Mbak itu ngurus apa? Aku bilang gitu. Terus Mbaknya bilang, ini lagi ngurus dana WCU namanya, World Class University. Oh itu dana apa Mbak? Ini buat lomba di Korea, aku mau lomba di Korea. Wah, dalam hatiku, Wow. wah keren banget. Termotivasi nggak Mau nih? lomba termotivasi dong langsung kayak, wah ternyata lomba bisa dibiayain Undip ya gitu kan. Oke. Termotivasi nih. Ya udah terus kayak aku apa ya, coba nih tiba-tiba nggak tahu kenapa namanya takdir ya, tiba-tiba ada yang ngajak anak Tekim ngajak aku buat lomba kan. Dan lomba pertama aku tuh di Korea. Jadi awalnya pertama aku ikut lomba tuh aku ikut lomba LKTI. Mm-mm. Nah, setelah aku ikut lomba LKTI kalah tuh, masih belum masuk harapan lah, malah harapannya nggak masuk, bahkan semifinalnya nggak masuk. Mm-mm. Terus? Tapi aku dari situ kayak nggak nyerah sih, kayak langsung mencoba lagi dan aku langsung tuh ikut lomba ke Korea ya, ngurus-ngurus ya biasa proposal dana, sponsorship dan lain-lain. Dan berangkat tuh ke Korea. Nah, setelah dari Korea tuh udah kayak tiba-tiba kayak semangat gitu aja ikut-ikut lomba terus. Dan setelah ikut-ikut lomba kan, nah tiba-tiba pemilihan Mawapres tuh dulu tuh. Pemilihan Mawapres waktu itu bukan aku sebenarnya yang diajuin dari jurusan. Mm-mm. Jadi kayak ada mahasiswa yang IPK-nya tinggi lah di jurusanku yang diajuin buat ikut Mawapres. Nah, ya apalah daya aku lah ya, dulu IPK cuma 3,3 dulu tuh. Dan bayangin aku Oke. tuh waktu ikut Mawapres di Undip, itu tuh aku IPK-nya paling rendah dibandingkan semuanya. Yang aku kan waktu tes seleksi Mawapres ya kayak pada tanya IPK lah gini-gini. Aku tuh diem aja gitu kan kayak ngerasa ih kok IPK-nya tinggi-tinggi banget ya jurusan lain ya. Kok jurusan gue IPK rendah banget 3,3. Bayangin aja di jurusan aku tuh ya IPK paling tinggi cuma 3,6, gak nyampe 3,9 gitu loh. Oh gitu, oke. Tapi Dan di hasilnya jurusan gimana tuh? Seleksi-seleksi mau pres akhirnya? Nah, akhirnya mungkin aku lebih unggul di yang lain ya dibanding IPK. Mungkin aku lebih unggul di pas lagi wawancara atau lagi psikotes, kan kita nggak tahu lah ya. Nah, dapat tuh aku 5 besar lulus, mengaju ke tingkat univ kan. Alhamdulillah dapat juara 3 Mawapres waktu itu tuh, waktu tahun 2019 deh kalau nggak salah. Oh, oke, oke. 19 atau 18 ya lupa deh pokoknya itu. Hmm. Sih seru sih kayak awalnya sih karena termotivasi aja lihat orang lomba ke Korea gitu, jadi pengen aja gitu ke Korea gratis. Itu padahal kita ngelihat orangnya kan nggak sengaja kan. Kita samperin ternyata, weh, berjadi apa namanya, ibaratnya kayak dari nilai plus buat Iya, kita kayak jadi gitu. motivasi. Beruntung Oke, Kak. sekali. Ya. Oke, lanjut nih, Kak. Terkait dari kalau anak teknik elektro itu banyak begadang nggak sih? Kalau misalnya ngerjain praktikum ataukah tugas-tugas kayak gitu, Kak. Pasti mahasiswa pasti begadang nih. Kalau nggak seru dah. Pasti, pasti banget sih. Apalagi kayak zaman-zaman ketika ini ya, ketika udah kita sebentar. Pas kita zaman-zaman setelah kita ini loh mau UTS atau mau EAS gitu kan. Itu tuh benar-benar kayak tugas tuh numpuk banget dan itu di situ kita buat laporan praktikum lah, kemudian buat gambar teknik lah. Ya Allah, sumpah aku tuh buat gambar teknik gak tidur loh pernah seharian ya Allah, saking bayangin aja dulunya kan disuruhnya pakai manual dulu ya, buat pakai penggaris mal, terus kertas kalkir, benar-benar awalnya manual. Nah, tapi manualnya masih pakai A3 tuh, kertas A3. Nah, Gede banget tuh. terus habis itu, iya, tiba-tiba suruh buat pakai AutoCAD, tapi pakai ini,
pakai AutoCAD tapi kertas kalkirnya A0 dan di situ tuh kayak bener-bener kayak pas revisian ya. Kita merasa udah bener nih padahal yang kita kerjain, pas revisi dicoret-coret pakai tinta merah, ya Allah sedih banget tau gak sih? Buat lagi dong dari awal. Buat lagi dari awal, berarti kayak ngedesain ulang, memperbaikin apa yang disalah gitu kan. Gitu sih bener-bener sih kayak kurang banget waktu tidur, tapi karena ngerjainnya bareng-bareng temen ya, entah kenapa jadi kayak ngerasanya ya enak aja gitu, nyaman aja, seneng Seru aja. juga gitu, oke. Iya, seru aja gitu. Kayak paling lucu sih. Paling lucu tuh pas cerita ini ya, kalau kita ngerjain tugas gambar teknik ya namanya. Itu bener-bener, kalau dulu kan di angkatanku ada kontrakan gitu ya. Pastinya sih di setiap angkatan ada kontrakan. Nah, itu bener-bener kertas kalkir tuh ditempel-tempelin di dinding dan mereka tuh pada ngelukis di dinding. Karena? Ngelukis kalkir di dinding. Karena kalau misalnya kita ngelukis di bawah kan kadang pegel gitu-gitu kan. Jadi kayak capek gitu kan. Jadi pada udah nempel di dinding dah tuh Oh, sambil berdiri gitu berarti ya? Iya, benar-benar wah gila sih. Tapi pengalaman banget sih itu. Mantap banget dah. Oke, Kak. Sekarang ini pertanyaan terakhir, Kak. Pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang duduk di SMK atau SMA yang besoknya tuh pengen kuliah di jurusan Teknik Elektro. Apa Kak pesannya buat teman-teman tuh? Nah, yang pastinya ya pesan dari aku mungkin ada yang tertarik dengan fisika, kemudian biasanya tuh kan kita dari SMA udah kayak ada pengen kerja di mana sih impiannya. Nah, mungkin bagi orang-orang yang pengen kerja di PLN, kemudian di bidang-bidang energi dan bidang kelistrikan, jangan terus kalau bagian cewek nih jangan ngerasa kayak oh aku cewek nih nggak bisa masuk teknik elektro, enggak sih. Semua sekarang bisa cewek tuh, nggak bahkan teknik mesinnya juga ada cewek, jadi nggak usah takut kalau bagi cewek-cewek yang ingin masuk teknik, gas aja udah nggak apa-apa. Gas Aku wae. buktinya bisa, gas wae udah bisa. Dan yang kedua ya prospek kerjanya sih, menurut aku tuh prospek kerjanya luas banget dan pastinya nggak usah takut kamu untuk ngejalanin masa-masa kuliah di teknik elektro karena banyak teman-teman yang pastinya yang ngedukung kamu lah. Nggak mungkin kamu di sana sendirian ngerjain apa-apa kan. Pastinya ada kayak bantuan teman, kemudian kakak tingkat. Jadi kamu nggak usah takut kalau misalnya mungkin ada materi yang nggak paham. Biasanya tuh juga kita kalau di teknik elektronik kayak ada ESC namanya Electrical Study Club. Nah, biasanya tuh kita kayak belajar-belajar di situ kalau ada yang nggak paham. Jadi kamu tuh nggak usah takut kalau emang mau masuk jurusan teknik karena yang pasti satu jurusan teknik tuh seru banget sih, harus dicoba banget. Memiliki Gitu tantangan sih. tersendiri gitu ya Kak ya? Iya, bener banget. Seru. Oke, sebelum kita tutup buat perbincangan ngobrol happy kita kali ini, ada lagi yang mau ditambahin nggak Kak? Atau udah cukup nih? Kalau dari aku sih udah sih, cuman saran dari aku mungkin yang lagi SMA nih, semangat ya buat kalian yang lagi bingung buat milih jurusan apa. Mungkin jurusan teknik elektro bisa menjadi salah satu pilihan kalian, mungkin yang tertarik di fisika dan bidang kelistrikan gitu. Apalagi yang pengen punya teman-teman yang seru tuh biasanya di teknik sih. Oke, siap. Oke, mungkin cukup itu aja Kak buat perbincangan ngobrol happy kita pada hari ini. Pokoknya terima kasih banget buat dari Kak Jasmine yang udah nyempetin waktunya buat mau sering-sering ke teman-teman semua dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang kemarin request ke channel kita kayak gitu. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin bingung nih terkait dari sebenarnya kalau kita kuliah di jurusan teknik elektro itu gambarnya kayak gimana kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan juga subscribe di YouTube Privasan Aka. See you the next time video. Dadah.